Shalom, puji nama Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam acara ibadah kita pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah ini. Kita naikkan pujian kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan dan kemurahan Tuhan, Dialah yang mempertemukan kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian ini sebagai penyembahan kita.
kita mau masuk di dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya di tengah-tengah kita, mari kita lebih dahulu untuk menyerahkan acara ini ke dalam tangan pimpinan kuasa Tuhan. Biar dia ada hadir di tengah-tengah kita, dia akan memimpin acara ibadah kita pada hari ini. Mari kita naikkan pujian kita, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Haleluya. Saudaraku, kita satukan hati kita untuk menyerahkan acara ini kepada pimpinan tangan Tuhan. Kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru hiuku dengar, ya Tuhanku, ya Tuhanku, tak putus aku kesempatan ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami supaya kami Tuhan boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Maka pada hari ini Tuhan, kami mengundang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, akan memimpin acara ibadah kami ya Tuhan. Namun jauh sebelum itu ya Bapa Sorgawi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh umat-Mu ya Bapa. Mungkin saja pada hari ini, pagi ini mereka merindukan Engkau, namun mereka masih di dalam perjalanannya. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon Engkau memberikan dan waktu bagi mereka supaya mereka tibakan dengan selamat di tempat ini, supaya kami Tuhan
boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau ya Bapa Surgawi. Tuhan Yesus Kristus, demikian juga Tuhan acara ini maupun tempat dan lingkungan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memagari, memimpin kami, sehingga Tuhan acara ini boleh berjalan dengan baik di hadapan-Mu. Demikian juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau telah mempersiapkan oleh hamba-hamba-Mu. Kiranya Engkau Tuhan menolong dan mengurapi anak-anak-Mu, sehingga di dalam pelayanan ini Tuhan benar-benar kami dan sungguh-sungguh kami untuk datang dan memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dipujilah nama-Mu, ditinggikan Engkau pagi ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Masih kita di dalam pujian penyembahan kita. Kita naikkan penyembahan kita, zaman sekarang berjagalah. Kita harus perlu waspada dan berjaga-jaga. Kita mau serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang melindungi kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau menunjukkan sukacita kita, kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai.
Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan kita lebih dahulu. Mari kita naikkan pujian kita, sungguh tak terhitung berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas pemberian-Mu dan pekerjaan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kalau hari ini Tuhan, kami sangat merindukan Engkau dan kami sangat bersuka cita Tuhan saat kami boleh berkumpul bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pemberian-Mu dan berkat-berkat-Mu yang begitu besar mengalir di tengah-tengah gereja-Mu, mengalir di tengah-tengah keluarga kami, mengalir di tengah-tengah jemaat-Mu. Semua itu Tuhan bersumber daripada Engkau. Apapun Tuhan yang menjadi milik kami, itu adalah pemberian-Mu bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau semakin memberkati setiap domba-domba-Mu dimanapun Tuhan melakukan pekerjaannya, baik juga aktivitas mereka ya Bapa. Engkau semakin memberkati usaha mereka. Dan sebentar kami Tuhan akan memberikan sebahagian daripada apa yang sudah kami miliki. Biarlah Tuhan pemberian ini, persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sebentar juga kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu di tengah-tengah kami. Dan sekaligus nanti Tuhan akan melaksanakan yaitu perjamuan kudus di tempat ini. Biar kiranya Engkau Tuhan mengurapi, menyucikan mulut bibir hamba-Mu ketika menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memberikan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama akan mengumpulkan, memberikan persembahan kita. Mari kita naikkan pujian kita, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Bangga Bapa punya Allah
Baiklah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya di tengah-tengah kita, dan sekaligus nanti memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau menaikkan pujian kita sambut firman Tuhan. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita persiapkan hati kita untuk tempat firman Tuhan, sehingga firman Tuhan benar-benar ada, berbuah, berakar di dalam kehidupan kita. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Satu dalam rohmu, satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Siapkan hatiku, siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus. Ku siapkan hatiku, siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus. Dengan Bapa di surga, dengan Bapa di surga, Yesus. Dengan Bapa di surga, dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Sejenak kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang bersyukur kepada Tuhan. Kami sebentar lagi Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Ini hamba-Mu memohon kepadamu ya Bapa, urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu memberi hikmat bagi kami, untuk kami mengerti, memahami firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Bahkan kami dimampukan untuk melakukannya, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Engkau bekerjalah Roh Kudus sepanjang hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan yang sebentar akan saya sampaikan, saya bacakan kepada kita, yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian perkataan firman Tuhan. Zakheus, Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat
orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, perjalanan Yesus tidak ada yang seperti orang bilang secara kebetulan. Perjalanan Yesus selalu dimaknai dengan suatu arti yang memberikan kebenaran, memberikan keselamatan, dan memberikan pekerjaan surga bagi setiap orang yang ada bersama Yesus. Demikian halnya pada saat itu ketika Yesus menelusuri kota Jericho. Di situ ada seorang bernama Sakeus. Dikatakan bahwa Sakeus ini adalah seorang kepala pemungut cukai. Tetapi yang kita dengar oleh firman Tuhan di sini, sudah terkasih dalam Tuhan, kalau image atau pandangan orang tentang Sakeus ini adalah dikategorikan orang yang berdosa. Mungkin banyak orang mengetahui pribadi kehidupan Sakeus setiap harinya. Oleh sebab itu hari ini sudah terkasih sama Tuhan, saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada kita dengan tema pembebasan dari hukum Allah oleh karena dosa, untuk mendapat keselamatan. Bagaimana untuk mendapat pembebasan dan mendapatkan keselamatan dan mendapatkan pengampunan oleh Allah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus? Kita lihat di dalam poin yang pertama saya sampaikan kepada kita, bagaimana kita untuk mengalami pembebasan dari hukum Allah, dari murka Allah, untuk menerima keselamatan daripadanya. Yang pertama, carilah Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dikatakan Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Kita lihat di dalam firman Tuhan ini, jelas Sakeus ada suatu kerinduan. Ada suatu kerinduan yang sangat mendalam, sudah terkasih dalam Tuhan, untuk mencari dan menemukan Yesus. Ada suatu kerinduan dan usaha yang sangat mendalam dari diri Sakeus, yang walaupun dikatakan Sakeus ini orang yang berdosa, ada banyak hal yang membatasi kehidupan kita untuk datang dan mencari Tuhan. Barangkali juga hati kita bisa mendakwa kita dari perbuatan kita atau dari masa lalu kita, sudah terkasih dalam Tuhan, untuk kita dibatalkan dari kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kita didakwa oleh hati kita dari masa lalu kita. Bahkan orang lain pun mungkin yang mengenal kita di masa lalu kita akan menuduh kita, sudah terkasih dalam Tuhan, untuk kita kembali kepada masa lalu,
untuk tidak pernah kita memiliki kesempatan mencari Tuhan. Tapi kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan Yesus, Zakheus sungguh-sungguh mencari Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Dan yang kedua, untuk membatasi bagaimana Yesus ini untuk mencari Tuhan, dikatakan ada kerumunan orang banyak yang mengikuti Yesus. Dan yang kedua, dibatasi dengan badannya pendek. Mungkin saja sudah terkasih nama Tuhan, Zakheus ini akan berhenti dengan hal-hal yang ada dalam dirinya untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi Zakheus tidak berhenti di situ, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Dikatakan ayat selanjutnya, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ada usaha, ada keinginan, ada kerinduan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, Bapak Ibu Saudara, untuk mencari dan bertemu dengan Tuhan. Ini suatu kehidupan yang Yesus perhatikan ada di dalam diri Zakheus. Yesus memperhatikan dan sangat dipengaruhi pada saat itu, sudah terkasih nama Tuhan, hati Yesus melihat usaha dan keinginan Zakheus bertemu dengan Yesus. Dia berlari, dan dikatakan dia berlari mendahului orang banyak, dan dia memanjat pohon ara. Yesus melihat hati Zakheus yang sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Tuhan. Yesus melihat kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, untuk bertemu dengan dirinya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam zaman sekarang ini begitu kuat keadaan-keadaan yang terjadi, yang kita alami, sudah terkasih, untuk menghentikan langkah kita untuk datang kepada Tuhan. Begitu dahsyat dan begitu kuatnya keadaan yang kita alami hari ini untuk menghentikan langkah kita, untuk menguburkan kerinduan kita bertemu dengan Tuhan. Mungkin mereka berkata masuk akal, bagaimana keadaan seperti hari ini untuk datang kepada Tuhan. Pandemik virus corona menghambat langkah kita, saudara terkasih, membuat orang takut, membuat orang cemas, membuat orang tidak berdaya bagaimana untuk datang untuk bertemu dengan Tuhan. Niat yang tulus, kerinduan itu bisa terkubur, saudara terkasih sama Tuhan, ketika masalah yang ada, problema yang besar yang ada, dan itu yang diperhatikan, yang membuat hatinya takut dan tidak berdaya. Tapi Zakheus tidak demikian, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dengan sikap Zakheus ingin bertemu dengan Tuhan, segala upaya dia lakukan, dan itulah yang mempengaruhi Yesus, sudah terkasih sama Tuhan. Lalu berkata ketika Zakheus ada di atas pohon ara itu, Zakheus, turunlah, hari ini aku akan mampir di rumahmu. Sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan, kalau kita pun sebagai jemaat mengalami hal yang demikian. Yesus hadir adalah Yesus membawa berkat. Yesus hadir adalah Yesus yang memberikan pembebasan akan murka Allah, dan yang memberikan keselamatan bagi mereka yang mencari Tuhan, bagi mereka yang mau menemukan Tuhan.
Benarlah firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan, bahwa carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Terjadi bagi Sakeus, Bapak Ibu Saudara terkasih. Yesus berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepada Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sangat luar biasa ketika terjadi demikian dalam kehidupan kita secara pribadi. Ada Tuhan mau mampir dalam pribadi kita. Ada Tuhan mau tinggal di dalam kehidupan kita. Dan biarlah terus kita, sudah terkasih nama Tuhan, merindukan Tuhan mau tinggal di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan tinggal di dalam keluarga kita. Maka kepada kita akan diberikan keselamatan itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana kita untuk mengalami pembebasan dari murka atau hukuman Allah dan untuk mengalami keselamatan. Yang kedua, menyadari akan kedosaan kita. Ayat 7 dan 8 saya bacakan buat kita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jelas di ayat yang ke-7 sudah terkasih sama Tuhan, itu yang saya katakan tadi di poin yang pertama, untuk dihentikan langkah kita mencari Tuhan. Ada dakwaan mungkin dari hati kita, bahkan dari orang yang ada di sekitar kita. Paulus berkata kepada jemaat di Ibrani bahwa sama seperti awan ada mengelilingi kita. Ini adalah menjadi saksi yang melihat seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, yang terus memperhatikan kehidupan kita. Bagaimana kita hidup? Mereka mendakwa, saudara, dan menuduh kepada Sakeus, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Sementara di ayat ke-10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kata yang hilang ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sebenarnya tidak layak diselamatkan, tapi kasih Tuhan yang besar, kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak membiarkan setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, setiap mereka yang sekalipun hidup di dalam dosa, Yesus mau mereka diselamatkan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apa sih dosa itu? Mungkin kita berkata, mengartikan bahwa dosa itu adalah merampok, kita kategorikan membunuh, menghilangkan nyawa orang, atau yang lainnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dosa itu ialah melanggar hukum Allah. Coba kita baca dalam 1 Yohanes pasal 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat keempat dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa itu adalah melanggar hukum Allah. Ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau mungkin orang memperhatikan seorang kepala pemungut cukai ini, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin saja kalau orang berkata, kerjamu di mana? Di bea cukai, di pajak, ya, wih hebat, kamu tempat bekerja di tempat basah katanya, banjir kali ya, kamu tempat basah, dengan satu pengertian bahwa di situ kesempatan-kesempatan
untuk mencari kekayaan. Dari pengakuan daripada Sakeus ini bisa saja terjadi, sudah terkasih dalam Tuhan. Dikatakan tadi di ayat yang ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dari pernyataan ini bisa saja kita boleh mengertikan bahwa kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh Sakeus bisa saja dengan pelanggaran, dengan berbuat dosa untuk mengumpulkan kekayaannya, mengumpulkan pundi-pundinya. Tapi itu hanya asumsi saja, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Tapi itulah yang dikatakan oleh orang ini, saudara terkasih, bahwa Sakeus ini adalah seorang yang berdosa. Bagaimana dosa itu bisa terjadi dalam diri kita, Bapak Ibu saudara terkasih? Dalam Yakobus 1 kita baca, saudara terkasih, dikatakan dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jelas sudah terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah terjadinya dosa itu dan pelanggaran itu dalam diri kita. Ya, sebagai contoh saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, katakanlah barang, entah itu motor, untuk membeli motor, atau mungkin membeli pakaian yang bagus, tidak tersampaikan, ya. Sebagaimana kita tonton atau kita lihat di media televisi, saudara terkasih dalam Tuhan, tidak mampu mereka untuk membeli, tapi keinginan itu telah terbuahi dalam hatinya, harus memiliki kendaraan bermotor. Terbuahi keinginan itu, sudah terkasih, lalu ada suatu tindakan, tidak dapat membeli, tidak mampu untuk membeli, lalu melakukan tindakan pencurian. Salah satu contohnya seperti itu. Terjadi dosa, saudara terkasih. Buktinya kalau mereka ditangkap, hukum dunia pun, hukum negara akan melakukan sanksi, dia dihukum, dia dimasukkan penjara. Demikian kehidupan kita, sudah terkasih dalam Tuhan. Dalam Roma 6 ayat 23a dikatakan bahwa upah dosa itu ialah maut, kematian. Sering sudah terkasih dalam Tuhan, mungkin dalam hati kita, makanya firman Tuhan berkata, sudah terkasih dalam Tuhan, untuk kita menjaga hati kita, menjaga mata kita. Banyak hal yang kita lihat dan banyak hal yang kita inginkan dalam dunia ini. Tetapi saudara terkasih, semuanya boleh kita dapatkan dengan uluran tangan Tuhan. Kalau kita terus datang dekat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai engkau inginkan atau engkau biarkan hatimu atau pikiranmu terbuahi oleh tindakan-tindakan yang melakukan pelanggaran tentang hukum Allah. Maka kita diajarkan oleh firman Tuhan di sini menyadari akan kedosaan kita. Kita harus sadari ada pengakuan kita, saudara terkasih. Ada kejujuran kita di hadapan Allah. Kalau mungkin kita melakukan dosa pelanggaran di hadapan Allah, jelas di sini Sakeus berkata melakukan pengakuan di hadapan Tuhan. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku aku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sangat bagus Bapak Saudara terkasih sama Tuhan, dan itulah yang membungkam
perkataan-perkataan orang-orang yang ada di sekitarnya yang mendakwa Zakheus bahwa dia orang berdosa. Kenapa Yesus mau tinggal di dalam rumah orang berdosa? Ada suatu sikap saudara, tidak saja mencari Tuhan Zakheus di sini, tapi ada suatu sikap dia mau dibaharui, dia mau diubahkan, dia mau meninggalkan masa lalunya. Maka dia pun akan mengalami pembebasan dari murka atau hukuman Allah dan juga mengalami keselamatan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana untuk mengalami pembebasan dari murka atau hukuman Allah untuk mendapat keselamatan. Dan yang ketiga, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan baca kembali dari firman Tuhan di ayat yang ke-8 ini. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari yang ketiga ini kita akan lihat, saudara terkasih dalam Tuhan, dia mencoba menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Dia mencoba menyenangkan hati Tuhan. Kalau penebusan dosa itu saudara diatur, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, saudara terkasih dalam Tuhan, ingin dia dibebaskan dari kesalahannya, ingin dia dibebaskan dari dosanya, saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan telah mengatur suatu aturan yang disampaikan kepada bangsa Israel. Kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Saya baca mulai ayat ke-5. Bilangan pasal yang ke-5 ayat ke-5 sampai yang seterusnya kita lihat. Peraturan mengenai penebusan salah. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Saudara terkasih dalam Tuhan, jelas firman Tuhan di sini berbicara dan memberikan suatu aturan kepada orang yang berbuat salah dan yang telah meninggalkan Tuhan. Tidak serta merta Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan dia bebas. Untuk dia mendapat pembenaran, saudara terkasih dalam Tuhan, dia harus patuh kepada aturan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Dia harus membayar, dan itulah yang dilakukan oleh Zakheus, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Dia berkata kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini aturan yang datangnya dari Tuhan, saudara terkasih. Aturan yang disampaikan kepada Musa supaya Musa pun menyampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka melakukan dosa dan pelanggaran, dan inilah yang dilakukan, membuat suatu perdamaian. Zakheus melakukan itu, sudah terkasih dalam Tuhan. Maka saya katakan tadi bahwa dia mencoba untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Artinya ada pemulihan terjadi baginya. Ya, dengan spontan Yesus berkata di ayat ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Haleluya. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mau katakan, walaupun hari ini atau kita adalah orang-orang berdosa, tetapi ketika kita berbalik,
Dan ada yang harus kita bayar, saudara terkasih dalam nama Tuhan, yaitu meninggalkan masa lalu kita, meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang lama, dan mengarahkan pandangan kita kepada Kristus dan hidup di dalamnya, taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi bagian kehidupannya, saudara terkasih nama Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang terus dapat membaharui kehidupannya, saudara terkasih. Maka dikatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kepada keluarga Zakheus. Tuhan berkata, karena orang ini pun anak Abraham. Sama kepada kita semua yang hari ini telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Yesus tidak pernah menolak kita, saudara terkasih, selama kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya katakan, kita mau meninggalkan masa lalu kita. Kita akan meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik selama ini di hadapan Tuhan. Dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara terkasih, mendengarkan dan hidup dalam kebenarannya. Maka kita pun akan memperoleh keselamatan. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita akan makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan untuk keselamatan kita, untuk pembebasan kita dari dosa, dari murka Allah. Dengan satu tuntutan ketika kita menerima perjamuan kudus, itulah bukti kita mau diperdamaikan dengan Tuhan. Kita mau meninggalkan masa lalu kita, menghadapkan diri kita, pandangan kita kepada Kristus untuk hidup di dalam firman-Nya. Maka keselamatan itu akan terjadi bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa buat roti dan anggur yang sudah tersedia, yang menggambarkan tubuh daripada Kristus dan darah Kristus. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sapa dan kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu bersyukur dan berterima kasih atas segala kemurahan Tuhan yang Kau telah memberikan waktu bagi kami pada hari ini untuk memperingati hari kematian daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah tersalib di Kalvari untuk menebus dosa-dosa kami. Kesempatan ini Tuhan, kami berdoa buat roti dan anggur sebelum kami makan dan minum, supaya Engkau memberkati terlebih dahulu. Ketika kami makan ini Tuhan, kami menjadi satu, seperti Tuhan dan Bapa menjadi satu. Demikianlah kami satu di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut roti dan anggur. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Kita angkat roti di tangan kanan kita, setelah dikatakan makan, baru kita akan makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka dalam nama Yesus, haleluya, kita angkat anggur di tangan kanan kita. Kembali kita dengarkan firman Tuhan. Setelah dikatakan minum, baru kita minum. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Rohku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minum dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan pada siang hari ini, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Besar kasih setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa pada hari ini di dalam memperingati hari kematian daripada Tuhan Yesus, kami boleh kembali Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing. Seluruh jemaat-Mu yang ada di Sidang Rawasari ini, semuanya adalah karena kemurahan Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, bukan karena perbuatan yang kami lakukan di hadapan Tuhan, tetapi kami tahu semata-mata adalah karena kebaikan. Bahkan Tuhan, kami mengalami kondisi yang terjadi hari-hari ini Tuhan, di seluruh Indonesia, bahkan di bumi ini Tuhan, di dunia ini telah terjadi virus corona ini Tuhan, yang sangat menakutkan bagi kami. Dan juga Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu untuk memohon kepada Tuhan, supaya Engkau Tuhan segera memulihkan bangsa dan negeri kami ini, sehingga kami Tuhan dapat kembali beribadah di rumah Tuhan, di mana Tuhan beberapa minggu ini kami tidak dapat bersama-sama dengan jemaat-Mu di rumah Tuhan. Dan hari ini kami berdoa karena kami ingin Tuhan kembali untuk beribadah di gereja kami masing-masing. Oleh karena itu kami datang berdoa kepada Tuhan, biarlah Engkau segera memulihkan negeri kami di Bapa dalam surga. Berkati seluruh semua jemaat-Mu Tuhan di rumah masing-masing beribadah pada hari ini. Biarlah Engkau Tuhan membalut membungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami Tuhan satu pun dari jemaat-Mu dan para hamba-hamba-Mu tidak ada yang terkena virus ini. Kami sungguh yakin dan percaya, karena Engkaulah Tuhan Allah kami yang selalu kami sebut dan selalu kami berdoa memohon kepada Tuhan. Dan firman-Mu berkata bahwa Engkau tidak akan mengulur-ulur waktu, dan Engkau akan segera mendengarkan doa-doa kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga Tuhan berdoa buat seluruh gereja Pentakosta Indonesia, dimanapun ada Tuhan, baik yang ada di luar negeri. Biarlah Engkau Tuhan yang memegari dan memelihara, bahkan seluruh para hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati semua kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, pada siang hari ini Tuhan, dalam doa persekutuan kami, dalam memperingati hari kematian daripada Tuhan Yesus ini, kami percaya Tuhan akan senantiasa memelihara kami semua jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau pada siang hari ini. Bagi-Mulah hormat kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah diberkati lewat perkataan firman Tuhan. Dan kembali kita akan memberikan persembahan kita, sekaligus kita akan bersalam-salaman para hambanya. Mari kita naikkan pujian kita di satu kota tanpa malam. Dimuliakanlah Dia, Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Ora smeta sudah. Amin. Tuhan memberkati.